Di mana yang dimaksud bahwa as-saumu li wa ana ajzibi? Puasa itu milikku, kata Allah, dan akulah yang layak untuk membagikan pahalanya. Maka dari hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Bukhari, yang diperoleh dari akhirnya endingnya nanti ada Abu Hurairah. Wakala Rasulullah SAW, begitulah Abu Hurairah menyatakan. Yang pertama tadi, man lam yada, siapa yang tidak meninggalkan kata-kata dusta. Ini dusta nih kembangnya besar nih. Dusta ini yang pertama kita lupa siapa kita. Di mana menarik yang saya baca itu, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Wahai Tuhan kami, jangan kau vonis kami manakala kami lupa dan salah. Halo sahabat semuanya, salam giat. Berjumpa di channel Al.Andawi Andi. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi atini ma'rifatika. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim fi suratil 'asr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Illa fi afatina bi kulli madara sabqa tahiruka inna syarra bi 'indallah sumul bukmul ladzi la ya'qilun. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji syukur kita limpahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang ingin kita jumpai di dalam Ramadan ini adalah bagaimana kaedah nanti dengan bulan Ramadan. Karena yang meriah dalam surga yang ditempatkan Allah nanti ini adalah surganya Ramadan, yang disebut dengan Rayyan. Kalau yang sholat nanti ada pintu sholat, pintu surga sholat namanya, ada pintu surga sedekah namanya atau zakat. Namun ini di sini ada yang disebut pintu surga Rayyan. Apa sebabnya? As-saumu li wa ana ajzibi. Ini menariknya nanti ini. Man lam yada' qaula zuri, barang siapa yang tidak meninggalkan dusta, wal amalu bih, dan dia mengerjakannya, walaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah, tak ada peduli Allah dengan dia kelaparan dan kehausan di saat Ramadan itu, tak ada. Ini kita gunakan Abu Hurairah. Namun sebelum kita masuk kaji ini, baiklah kiranya kita berselawat kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mau kita angkat di sini adalah di mana yang dimaksud bahwa as-saumu li wa ana ajzibi.
Puasa itu milikku kata Allah, dan akulah yang layak untuk membagikan pahalanya. Maka dari hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Bukhari, yang diperoleh dari akhirnya endingnya nanti adalah Abu Hurairah. Wakala Rasulullah SAW, begitulah Abu Hurairah menyatakan, yang pertama tadi, man lam yada, siapa yang tidak meninggalkan kata-kata dusta. Ini dusta nih kembangnya besar nih. Maka yang bahaya itu nanti tanggal 20 Maret nih nanti kalau berdusta dia, bahayalah dia nanti. Maka di bulan Ramadan pula nanti pengumuman tuh kan 20 Maret. Tapi kita nggak bahas itu. Jangan udah puluhan tahun kita puasa tak paham juga kita puasa. Sampainya banyak kali orang berdusta. Belum lagi kita bahas tentang surah Ali Imran ayat 18, syahidallah annahu la ilaha illahu. Nanti lain waktu kita akan kupas kalau Allah berikan kita perjumpaan. Maka dalam hal ini pengupasan kajinya adalah dusta ini yang pertama kita lupa siapa kita. Sebelum nanti yang bertanya-tanya mungkin ngapa lo Ustadz nih asal aku sholat Jumat sama Ustadz nih itu ayatnya. Berjemaah sholat subuh aku sama Ustadz nih itu juga ayatnya. Jumpa sholat Isya nanti sama Ustadz nih ujung ayat tuh itu juga. Filosofinya panjang. Makanya masing-masing ulama zaman bahola itu ada amalan-amalan di setiap 5 waktu yang digunakannya, di setiap hafalan yang digunakan dan dikembalikannya pada dirinya. Di mana menarik yang saya baca itu, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Wahai Tuhan kami, jangan kau vonis kami manakala kami lupa dan salah. Artinya kita ini makhluk yang tidak luput dari lupa dan salah. Jadi sebelum memutuskan itu, di situ kita ulas Nabi Adam alaihissalam bersama Hawa itu memang sudah, terutama Adam alaihissalam sudah dikodratkan Allah turun di bumi. Turunnya ke bumi itu bukan karena makan buah kuldi. Sebelum makan buah kuldi, itu Nabi Adam sudah dikatakan ini ja'ilun fil ardi khalifah. Tapi apa hubungannya dengan makan buah kuldi tadi? Biar Nabi Adam bersama Hawa ngerti saat turun di muka bumi menjadi pemimpin, engkau jangan lupa Allahus Samad, Allah tempat bergantung. Maka diingatkan Adam dan Hawa dengan ia telah melakukan kesalahan mendekati pohon kuldi. Tambah lagi makan buahnya. Tuh kajian Islam, kalau kajian agama yang lain itu yang disalahkan. Bukan itu menjadi patokan turunnya Adam dan Hawa ke bumi. Adam tuh memang sudah dikodratkan untuk jadi pemimpin di muka bumi. Jin sudah ditutup, nggak ada lagi kesempatan untuk jadi pemimpin di muka bumi. Makanya manusia, dialah siapa? Bapak kita. Siapa dia? Nabi Adam alaihissalam. Nah, kita nggak mengulang lagi. Nanti tengok di YouTube. Maka yang hal ini disebut dengan dusta. Dusta pertama adalah dia mendustakan dirinya bahwa dia adalah makhluk yang tidak luput dari lupa dan salah. Sehingga kelupaan dan kesalahan itu yang tidak pernah disadarkan pada dirinya, maka akhirnya dia suka-suka dia berbuat lupa dan suka-suka dia berbuat salah sehingga tidak ada keadilan yang dilakukan. Maka disinilah dikelola dalam puasa Ramadan. Jangan kau dustakan dirimu. Siapa dirimu sesungguhnya? Kalau bahasa tafsir Melayunya begitulah. Maka kata Rasulullah tadi, siapa yang tidak meninggalkan kalimat dusta, bahkan mengerjakannya, maka tak terhitung, tak mau peduli Allah tuh betapa haus dan laparnya dia. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam hadis Rasulullah juga yang dikabarkan oleh Abu Hurairah, dalam hadis kursi, Rasulullah bersabda, qala Allah Ta'ala, kullu amalin ibnu Adam lahu illa syam fa innahu li wa ana ajzibi. Semua amal ibadah yang dilakukan oleh Bani Adam itu miliknya kecuali puasa. Makanya beda surganya, bukan surga puasa tapi surga royan. Langsung Allah menyaksikan. Makanya dalam puasa itu, Bu, tidak 24 jam ibu sama cucu ibu mantau. Sampai kamar mandi pun dia tadi ibu pantau juga kamar mandi. Mana tahu diciduknya tadi gayung tuh, ditelannya minumnya tadi seteguk 2 teguk. Tak sampai begitu.
Begitulah Islam tadi mengajarkan umatnya untuk berlaku jujur. Sama Allah yang tak nampak saja kita berbuat jujur, apalagi yang nampak. Sekarang yang nampak pun tak jujur dia. Mau kiamat ini. Di mana kupasan kaji puasa nih? Tak ada yang tahu. Bini yang kita dekat aja, laki yang kita dekat aja tak tahu kalau kita tadi berbohong atau jujur sama dia. Hanya kita dan Allah yang tahu. Inilah puasa nih istimewanya. Maka dikatakan wa innahu li wa ana ajzibi. Sungguh puasa itu milikku dan akulah yang akan membalasnya. Langit dan bumi lebih nanti ini untuk dibagikan kepada orang yang berpuasa pahalanya. Maka dibagi tadi orang berpuasa tadi berdusta, Bang. Yang kedua adalah di situ dikatakan as-shaumu junnatun. Puasa itu perisai. Fala yarpus wala yasghab. Jangan berkata-kata kotor. Ini sekarang yang kotor-kotor viral, dia sanjung-sanjung. Yang bersih-bersih dimaki-maki. Wala yasghab, jangan berteriak-teriak atau berkata kasar. Sekarang sudah kita jadi terbiasa berbicara kasar. Maka disinilah puasa meredam suasana itu. Apa sebab kotor dan kasar tadi? Ketidakadilan. Maka orang yang mempunyai wewenang untuk melakukan keadilan, apakah itu orang kaya maupun orang yang berkuasa, maka dia akan melakukan untuk tidak melakukan kekotoran dan melakukan hal yang kasar, maka insya Allah selingkungannya tidak akan berkata kotor dan berkata kasar. Maka akhirnya dia akan sadar dari puasa itulah ia dapat bahwa Allah maha segalanya, tahu apa yang ada dalam hatinya. Maka inilah kenapa yang ketiga disebutkan bahwa bagi orang yang berpuasa itu punya dua kebahagiaan. Yang pertama adalah bahagia ketika bukanya. Buka tadi, dengar azan aja istilahnya sudah lepas hausnya. Kenapa? Ya tunjukkan, ya Allah aku berhasil. Aku tadi tidak berkata bohong, aku tadi tidak berkata kotor, aku tidak tadi berkata kasar, aku telah berhasil ya Allah. Nanti ku sambung lagi dengan sholat maghrib, isya, tarawih berjemaah. Ini kebahagiaan pertama orang berpuasa di saat berbuka. Yang kedua, idza laqiya rabbah wa fariha bi shaumi. Ketika berjumpa dengan Tuhannya, bahagialah orang yang berpuasa tadi. Kenapa? Allah, aku terbukti mencintaimu. Kau katakan bahwa puasa itu milikmu. Aku tunjukkan aku tidak pernah bohong, ya Allah. Ketika aku berjumpa sama kau, betapa bahagianya aku. Inilah aku sebagai hambamu yang mencintaimu. Karena yang ingin kita jumpai, kalau udah jumpa di surga, siapa? Yang udah lama tak bisa kita jumpa selama di dunia ini. Siapa dia? Allah. Allah. Baik, mudah-mudahan kajian ini menyadarkan kita semua. Jadi intinya adalah, inilah jawaban kenapa puasa itu milik Allah. Karena disitulah kita ditempah bagaimana kita dapat melihat Allah secara bahasa hati, rasa, bahasa akal, pikiran di nomor dua kan di sana. Ketika hati dan rasa sudah berbicara, maka di saat itulah kejujuran tiba, melihat ciptaan yang ada, perpaduan antara akal dan hati, rasa dan pikiran akan bisa menjadi jawaban dan tak akan mungkin lagi untuk melihat zat yang sesungguhnya. Karena yang kita lihat adalah bagaimana ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa melatih kejujuran. Maka insya Allah dengan yang tak nampak saja kita bisa berlaku jujur, apalagi dengan yang nampak. Mudah-mudahan kajian ini menyadarkan kita semua, meningkatkan puasa kita besoknya agar jauh lebih baik lagi dan menggalang cinta antara keluarga yang ada dan jiran bertetangga di lingkungan kita semakin berarti. Maka akan jumpa Islam yang sangat kita rindui, akan kita rasakan lagi saat ini.
Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.